Capek nih. Tips-tips aja. Halo, kenalin, nama aku Indira. Ngobrol bentar ya tentang brand identity. Kalau misalnya aku sebut Coca-Cola, yang pertama kali kalian inget apa? Logo, merah, atau kesegaran? Atau kalau misalnya aku sebut Nike, kalian yang inget apa? Logo checklist, atau tagline Just Do It? Yes, semua itu adalah bagian dari brand identity. Brand identity dapat diartikan sebagai sebuah komunikasi dari nama, ketentuan, simbol, dan desain yang digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah barang atau jasa dari sebuah brand dan membedakan mereka dari kompetitor. Nah, elemen-elemen ini membantu konsumen untuk mengenali merek dan menunjukkan perbedaan yang unik dari sebuah merek. Nah, elemen yang ditunjukkan dari logo, warna, tagline atau tipografi dari sebuah perusahaan atau kita sebut sebagai corporate visual identity. Nah, tentunya hal ini membantu perusahaan untuk bertahan di kompetisi persaingan bisnis yang tinggi. Brand identity merupakan langkah awal dan penting dari sebuah branding sehingga perusahaan akan memikirkan brand identity di awal berdirinya perusahaan. Yuk kita pelajari lebih dalam gimana sih sebuah perusahaan atau organisasi membentuk corporate visual identity sebagai bagian dari brand identity mereka. Iya, siap belum? Ayo. Ya Allah, mah beta deh nek. Yuk. Sorry ya nek. Ya nek. Cepet. Yuk. Udah tunggu talent lo, Bo. Iya mah deh. Ya udah, cus, udah cantik, cus. 2, 1, action. Oke, talent Indira siap ya? Chris semua standby. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, action. Kali ini kita akan melihat proses pembentukan awal brand identity pada sebuah program pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan salah satu social enterprise sebagai contoh untuk menjelaskan proses pembuatan corporate visual identity. Pembuatan CVI untuk social enterprise ini mengikuti metode AD. A untuk analyze, D untuk design, D untuk development, I untuk implementasi, dan E untuk evaluation. Kita lihat proses pembuatannya untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam. Check it out! Tahap pertama, analyze. Tahap ini biasa digunakan perusahaan atau organisasi untuk mengumpulkan semua informasi yang biasa digunakan sebagai pertimbangan untuk membuat identitasnya. Misalnya, tujuan perusahaan, visi dan misi perusahaan, arti nama perusahaan, atau harapan perusahaan ke depannya mengenai persepsi konsumen. Gak cuma itu, pada tahap ini organisasi atau desainer visual mencari referensi logo, filosofi warna, atau referensi lainnya. Tentunya diskusi ini akan banyak dilakukan di tahap ini. Kalau semua informasi sudah dibutuhkan dan sudah cukup berkumpul, proses selanjutnya yaitu adalah tahap desain. Pada tahap ini melibatkan pengembangan rencana aset visual. Misalkan dimulai dari logo, kita bisa menentukan jenis logo apa yang mau nantinya kita gunakan. Apakah emblem, wordmark, atau jenis logo lainnya. Lalu warna apa saja yang nantinya mau dipakai yang biasanya dibuat dalam bentuk color palette. Penentuan warna tadi tentunya mempertimbangkan informasi yang didapatkan dari tahap sebelumnya ya. Tahap ini biasanya juga merancang keperluan pengembangan visual identity lain yang diperlukan. Setelah tahap ini selesai, lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah development atau pengembangan.
Tahap ini, desainer bekerja keras untuk membuat desain atau rencana yang sudah dibuat menjadi produk visual yang penting bagi perusahaan atau organisasi. Coret-coret membuat draft hingga menjadi logo. Template warna, template Instagram yang sesuai dengan keinginan dari perusahaan dan organisasi. Tahap ini selalu berhubungan dengan tahap evaluasi ya. Ketika draft visual identity sudah dibuat, maka akan terus didiskusikan dan dievaluasi oleh pihak internal organisasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Biasanya, tahap evaluasi dilakukan dengan berdiskusi, brainstorming, dan uji coba desain visual. Tahap evaluasi ini nggak berhubungan aja ya sama tahap development. Saat tahap analisis, desain juga berhubungan banget dengan tahap evaluasi. Nggak berkecuali untuk tahap berikutnya, yaitu tahap implementasi. Tahap ini saatnya visual identitas yang sudah dikembangkan mulai dipublish ke masyarakat. Untuk membangun brand identity yang kuat, jangan lupa konsisten ya. Konsisten dalam menggunakan template warna, template publikasi, dan logo yang digunakan. Gimana? Overall udah dapet ya insight pengembangan corporate visual identity untuk brand atau organisasi baru kalian. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.